itu. Apa itu? Yang dipardukan oleh Allah. Jadi sholat subuh 2 rakaat dengan tahajud semalam suntuk, mana yang lebih Allah sukai? Ya, tentu saja yang fardu, yang 2 rakaat subuh itu. Tidak akan bisa mengalahkan tahajud semalam suntuk dengan subuh yang 2 rakaat. Wa mata karoba ilayya abdi bisain ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Yang Allah lebih suka, maksudnya yang lebih bisa mendekatkan kepada Allah, sarana yang bisa lebih mendekatkan kepada Allah, yaitu yang Allah wajibkan, ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Baik, kita lanjut. La yusolliyanna ahadun al-asro. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu itu sholat asar ila Abi Bani Quraidah, kecuali apabila berada di Bani Quraidah, kampung Bani Quraidah. Wallahi la yatimana adal amru hatta yasira raqibu min sanai ila. Oh, ini belum ya, Pak? Karena kita di sini ya. 26. Betul ya, kemarin terakhir ini ya. 26 sekarang, Ustaz. Ya, 26. Iya, Pak Zainuddin silakan. Lanjut, Pak. Hadisun. Wallahi layatimanna hadal amru hatta yasira raqibu min san'a ila hadra mauta la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanami. San'a ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-fathah li'annahu mamnun min as-sarfi li alifi ta'nisi al-mamdudah. Khadra mauta ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-fathah li'annahu mamnun min as-sarfi lil alamiyati ma'a tarkibi majhi. Iya, baik. Wallahi, ini Allahnya majrur, berarti wawunya ini adalah wawu qasam. Karena kata-kata sebelumnya belum ada, berarti dia awal kata wawunya awal kata, kok menjadikan majrur isimnya fix, nggak bisa didebat lagi. Dia adalah qasam. Artinya apa? Demi Allah. Yatimana itu tidak akan sempurna atau selesai. Hadal amru, urusan ini demi Allah, sungguh ini tidak akan selesai urusan hatta hingga yasiro rokib. Yasiro itu, siro itu melakukan perjalanan, rokib itu penunggang kendaraan atau pengendara kendaraan. Min San'a itu ibu kota Yaman, ila Hadramaut itu juga kota di Yaman. La yakhafu, dan mereka itu, dia itu para yang melakukan perjalanan itu tidak takut ilallah, kecuali Allah. Di'ba itu apa? Di'ba itu serigala ya, Pak? Serigala ya. Binatang buas kan? Betul ya. Binatang buas. Ala gonamihi, yang dia menyerang atau dia dalam posisi mengintai domba-dombanya gitu, domba-dombanya. Wah, ini hadis Bukhari, kalau maknanya apa ini harus
kita lihat ya kalau kita Bukharinya. Tapi kita sedang belajar isim layan sorifnya ya. Yang pertama son'a. Ini didahului min kok jadi fathah ini. Harusnya son'ai. Nah, kenapa son'a? Dia adalah mamnu minas sorfi. Apa tandanya? Alif taknis mamdudat. Ada hamzah setelah alif nih. Harusnya hamzah mamdudat ya. Kalau dikatakan alif mamdudat jadi mana alifnya? Nanti jadi ketuker alifnya ini. Maksudnya alif taknis mamdudat adalah hamzahnya ini. Tanda mamnu minas sorfinya adalah hamzah mamdudat atau alif taknis mamdudat ini. Sehingga alamat majrurnya adalah dengan fathah karena dia tidak menerima kasrah. Ila hadramauta. Ila ini harus ujar lagi. Kok hadramauta artinya hadramauti. Karena dia hadramaut isim majrur bi ila. Tapi majrurnya dengan fathah karena dia tidak menerima kasrah. Apa alamat mamnu minas sorfinya? Arkib majasi, susunan kata majaz. Maut itu artinya apa? Kota mati. Atau roh itu datang, maut itu kematian, kota mati. Dulu sepi banget Hadramaut itu, tapi kemudian ada salah satu cicit Rasulullah, ya, keturunan Rasulullah yang mempunyai gelar muhajir itu yang kemudian hijrah ke Yaman itu Hadramaut. Maka kemudian berkembang itu Hadramaut itu, kota mati tapi menjadi berkembang. Kemudian para ulama, para santri-santrinya menyebar dari daerah itu, dari murid-muridnya, anak turun cicit Rasulullah yang digelari muhajir yang berhijrah. Kemudian menyebar, ada yang ke Indonesia, diantaranya juga kan dari Hadramaut ya Pak, ini kita ini sebagian pendakwah, selain dari Gujarat itu di India, pedagang India dari Gujarat, tapi juga dari Hadramaut. Ya sampai sekarang banyak ini ulama-ulama yang dulu memang alurnya dari Hadramaut, ya dari Yaman yang tinggal menjadi warga menetap di sini di Indonesia. Termasuk yang menulis kitab Safinatun Najah, beliau dari terpanggil untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia, kiai dan santri melawan penjajah Belanda itu ya. Salim Asamir Al-Hadramai itu yang menulis kitab fikih Safinatun Najah yang sangat masyhur di kalangan pesantren baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Beliau ulama dari Yaman, hijrah ke Indonesia dan wafat di Batavia dan dikuburkan di Batavia, Jakarta. Ini sekitar tahun 1018 dan 1900 awal ya ini Syekh Salim As-Samir. Syekh Salim As-Samir ini bentrok dengan siapa? Dengan tokoh ulama yang tinggal di Indonesia juga. Tapi ini lebih condong menjadi pembantunya Belanda. Siapa itu? Sayyid Utsman. Dulu dikenal Mufti Betawi, Sayyid Utsman. Mufti Betawi. Ini sering bentrok ini. Kenapa? Ini jauh-jauh dari Yaman. Ini untuk membantu perjuangan santri untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajah Belanda, tapi ini Sayyid Utsman itu malah menjadi pengikut Belanda ya, jadi stempel atas kebijakan pemerintahan penjajah Belanda. Siapa Sayyid Utsman itu? Ya kalau Bapak kenal salah satu tokoh yang masih hidup sekarang itu Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, itu cucunya Sayyid Utsman tuh, yang dulu dikenal ya sering bentrok dengan Syekh Salim Samir Al-Hadrami karena Sayyid Utsman ini
berpihak atau mendukung kebijakan Belanda. Itu ya Pak ya, mudah-mudahan dengan belajar sejarah kita tahu itu ya, tahu siapa sih ini orang ini ya, gitu ya, alurnya ke atasnya ke siapa. Baik. Baik, setelah Pak Zainuddin, Pak Mila silakan Pak. Hadisun walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aksara min dzalika. Afdhala ismun majrurun bil ba wa alamat jarihi al fatkatu li anahu mamnu'a minas sorfi lil wasfiyati ma'a wajanun al fa'alu aksaro maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al fatkatu wa huwa mamnu'a minas sorfi lil wasfiyata ma'a wajana al fa'alu. Ya baik, Masya Allah ya. Ini masih ada di saat lima lam tumna kalimatu alati sudah Pak, ini masuk bab baru lagi nih. Oh, ini masuk baru lagi. Sudah. Ya baik. Jadi bi Abdullah loh. Setelah huruf jarbi itu Abdullah karena dia mamnu minas sorfi. Apa alasannya dia masuk kelompok mana? Mamnu minas sorfinya dia wajan fiil Abdulu kalau didahului kasroh mestinya Abdoli, tapi dia kan tidak menerima kasrohnya dengan fathah, jadi bi Abdullah. Kemudian aksaro, amila aksaro itu maf'ul bih mansubun. Dia mamnu minas sorfi, aksaro itu masuk kelompok mana? Dia masuk ke wasfiyah, sifat ma'a waznil fi'li, sifat yang dia ikut wazan fi'il. Aksaru itu kan af'alu ya. Wajannya wajan fi'il mudhari. Abdulu juga wajannya wajan fi'il mudhari yang tasrif ke 13 domirnya ana itu Abdulu. Aksaru ya, af'alu. Baik. Walam yakti dan tidak datang ahadun seseorang bi Abdullah mimma ja'a bihi dengan apa yang dia datang, kecuali seseorang yang amilah beramal aksaro yang lebih banyak min dalik, yang lebih banyak dari itu. Ya baik, lanjut silakan. Ini bab baru ya. B. 5 lam tumna, apa yang tidak tumna, al kalimat tumna itu tidak dilarang ya. Al kalimatul lati bil launil ahmari minas sorfi bima yali ma'a annakulan minhuma ismun mamdud. Ya ini yang tumna itu lam tumna itu tidak dilarang ya, tidak dilarang berarti tidak dilarang dari kaidah mamnu minas sorfi itu. Alati bilaun yaitu dengan warna al ahmari merah minas sorfi fi mayali ma'ana kulan minuma ismu mamdud. Ya baik, kita lihat langsung aja ya. Yang pertama, qala ta'ala atujadilunani fi asma'in samaituha antum wa aba'ukum. Atujadilunani, apakah kalian mendebat aku fi asma'in dalam satu nama samaitumuha yang kalian menamainya wa
kalian menamainya antum kalian, wa abaukum dan bapak-bapak kalian. Apakah kamu akan mendebatku tentang suatu isim nama asma yang kalian menamakannya dan juga bapak kamu dan yang kamu dan bapak kamu menamainya, itu maksudnya. Asma'in ini alif mamdudah tidak ini Pak? Hamzah mamdudah tidak? Tidak ya, makanya dia menerima kasroh. Jadi bukan manuk minas sorfi, asma'in. Iya, tapi dia jadi isim mamdudat karena secara zahir hamzah setelah alif. Tapi ingat, ini hamzahnya asli atau dia hamzah pengganti? Maka di sini katakan ismun mamdudun hamzatuhu munqalibatu an asli. Tapi hamzahnya itu sesungguhnya bukan hamzah, tapi dia pengganti dari lain. Maka dia menerima kasroh, maksur oleh huruf jarfi. Kalau yang di atas tadi kan fi asma'a harusnya kan. Tapi ini bukan hamzah mamdudat asli, tapi pengganti. Walaisat zaidatan litanis, dan bukan zaidah penambahan untuk menjadikan taknis, menjadikan dia berjenis mu'annas. Ya baik. Kenapa kok ini hamzahnya ini pengganti? Ya ini di keterangan catatan nomor 2. Nomor 2 itu asluha wawu lianau min sama yasmu. Nah, aslinya wawu dia. Aslinya wawu Pak. Wawunya jadi dirubah jadi hamzah. Asma. Sama yasmu artinya tinggi ya. Sama yasmu. Sama. Isim itu artinya tinggi. Yasmu tinggi. Ini fi'il mati, yasmu fi'il mudhari. Jadi hamzahnya itu bukan hamzah asli tapi pengganti wawu. Dia adalah pengganti wawu. Baik, kita lanjut nomor 2. Qala ta'ala inna ansa'nahuna insa'an. Ansa'nahuna insa'an. Ini hamzah mamdudah kok menerima tanwin ini. Oh, berarti bukan hamzah mamdudah, bukan alif mamdudah. Insa'an ismu mamdudat, isim mamdudat. Hamzatuhu asliyatun. Hamzahnya asli. Walaisat zaidah litanis, tapi bukan tambahan untuk menunjukkan muannas. Insaan. Kita lihat catatan nomor 3. Asluha ya li'ana min jaza yajzi. Oh, aslinya dia adalah harusnya ya insa ya gitu ya, dia diganti. Kalau yang asma'in itu dia aslinya wawu. Asmawin diganti jadi hamzah. Hamzahnya pengganti. Kalau insaan ini dia kenapa di sini dikatakan asliyatan ya? Padahal di sini aslinya ya harusnya pengganti dia ya Pak ya. Itu nasa'a itu Ustaz. Li'anahu min nasa'a. Itu yang nomor 3. Kudrotnya apa Ustaz? Iya. Li'anahu minas nasa'a. Oh ini ya, li'anahu min nasa'a. Oh iya. Nasa'a. Dia hamzahnya hamzah asli, maksudnya bukan tambahan. Betul ya, dia asli. Kalau yang saya kok salah kerja saya. Kalau yang sama yasmu
itu hamzahnya tadi pengganti dari waw. Kalau yang nasa'a itu memang hamzah asli. Jadi insa'an. Insa'an itu masdarnya. Jadi karena ini hamzahnya hamzah asli, maka dia tidak menerima mamnu min nasorfi, dia masih menerima tanwin. Ya baik, nomor 3. Nah, nomor 3 Pak Juliadi, silakan. Pak Juliadi ada enggak? Nomor 3. Qala ta'ala la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Jazaa'a ismun mamdudah hamzatahu munqalabahu an asli walaisat za'adah lil taknis. Walaisat ya idatu li taknisin. Ya, baik. Ini juga ini. Jazaan. Ini asli, hamzahnya asli, bukan jaidah, bukan hamzah tambahan untuk menunjukkan mana. Inna, kembali dulu ke nomor 2. Inna ansa'na hunna. Ansa'na, kami menciptakan hunna mereka. Insa'an, dengan rupa-rupa ya, berbeda-beda. Kami menciptakan mereka dengan rupa yang berbeda insa'an, dengan cara atau cara penciptaan. Nanti dicek lagi ya, Al-Waqiah 35. Kemudian nomor 3, la nuridu minkum, kami tidak menginginkan dari kamu, minkum nuridu dari kata aroda yuridu, jazaan, balasan, wala syukuron, dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini para nabi, para rasul itu posisinya di sini. Ketika dakwah posisinya di sini, la nuridu minkum jazaa'a wala syukuron. Kami memberikan peringatan, menyampaikan berita langit, syariat dari Allah untuk kalian, tidak menginginkan balasan apapun, juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Para nabi dan rasul di sini. Karena prinsip dakwah itu kan berkorban. Kalau di dalam dakwah kok nyari untung, ini sungguhnya salah ya Pak, mohon maaf ya. Salah ya. Ketika di dalam dakwah itu di situ justru core bisnis adalah nyari untung, ini salah secara prinsip. Jadi awalnya memang ketika membangun lembaga memang untuk dakwah maksudnya bukan untuk mencari untung. Kenapa? Nanti kalau mencari untung santrinya rusak. Terus rusak gimana? Begitu mereka lulus bekerja, mereka akan mengambil tarif besar untuk apa yang dia berikan, mengambil tarif ya. Seperti UKT naik itu kan nanti repot itu ya. Yang pertama dia pikirkan adalah gimana caranya uang kuliah itu nanti kembali setelah kerja itu ya. Setelah kerja. Seperti pilgub ya, pemilihan kepala daerah itu. Untuk bupati kan 30 miliar minimalnya untuk kampanye. Padahal gaji bupati kan berapa? 11 juta ya, sebulannya berapa? Kalau dihitung 5 tahun itu nanti nggak akan kumpul sampai 30 miliar. Tapi akhirnya karena biayanya awalnya mahal, jika menjabat kan bagaimana itu balik gitu. Dana kampanye balik. Nah ini juga begitu. Ketika pesantren itu mahal, akhirnya ngerasa bahwa saya udah mengeluarkan biaya mahal banget nih. Maka ketika lulus dari itu dan menjadi profesional atau menjadi orang yang punya ilmu, dia akan mematok tarif tinggi atas ilmunya gitu ya. Beda dengan pesantren-pesantren salah tradisional yang mereka memang secara
secara prinsip memang pesantren sosial saja. Silahkan siapa yang mau belajar ke sini. Tidak bayar, cukup siapkan saja. Kalau memang perlu makan enak ya pakai uang sendiri, beli sendiri, masak sendiri begitu ya. Masya Allah, itu nanti ya mereka lebih leluasa dalam artian nggak dihimpit oleh target untuk mengembalikan atau upaya balik modal atas biaya yang dikeluarkan selama belajar. Nah ini repotnya di sini, karena belajar itu sesungguhnya kan hak warga negara. Kewajiban pemerintah adalah menyelenggarakan pendidikan bagi warga. Harusnya gratis. Dari TK sampai perguruan tinggi mestinya gratis. Dan Indonesia itu mampu karena makmur, sumber dayanya itu melimpah. Kalau dikelola dengan benar, gratis semua itu mampu menggratiskan biaya sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Kenyataannya UKT kan mahal. Saya yang terjebak pinjaman online di beberapa kampus itu mencekik. Kemudian di Jawa Tengah naiknya berapa persen ya, dari 9 menjadi 50 menjadi geger gitu ya. Masya Allah. Ini alamat buruk bagi negeri ini ketika pendidikan itu dipatok dengan biaya tinggi, itu alamat buruk. Kenapa? Nanti setelah lulus dia menjadi pekerja, pegawai, maka dia akan konsentrasi gimana uang waktu dikeluarkan dulu balik. Ya gitu ya. Tapi beda dengan seorang mahasiswa yang dia diberi beasiswa, maka dia merasa berutang budi kepada pemerintah, kepada negara. Dia akan merasa berutang budi ketika akan diberi beasiswa. Kira-kira begitu ya. Tapi enggak juga Pak Ustadz ya. Karena udah terbawa iklim ya. Enggak juga terbawa iklim. Baik. La nuridu minkum jazaa wala syukuran. Ini harus kita tanam dalam diri kita ini ketika dakwah, menyampaikan apa yang pernah kita terima dari guru-guru kita. Kemudian kita ajarkan kembali, ya di sini harus dibawa ini prinsip ini. Karena inilah di posisi inilah pewaris Nabi dan Rasul. Seorang yang akan bisa dikatakan pewaris Nabi dan Rasul. Ya, ketika menyambung lidah dari apa yang disampaikan diajarkan oleh Rasul, la nuridu minkum, saya enggak meminta upah jasaan wala syukuran, dan juga tidak mengharapkan terima kasih. Karena dakwah ini kewajiban kami. Kalau kewajiban maka harus mengeluarkan pengorbanan di situ. Nah, mestinya orang yang khotib itu dia tidak khotib drama itu tidak tujuannya bukan untuk nyari amplop pastinya. Tapi alhamdulillah para dai-dai sekarang juga tidak posisi mencari amplop. Tapi kalau ternyata dari panitia, Pak Kiai ini untuk bayar tol sama bensin, kalau diterima ya, tapi tidak mematok tarif, itu masih bagus. Yang salah kan mematok tarif. Kalau ngundang saya nanti dijemput pakai mobil ini, kalau acaranya masih besok, saya menginapnya harus di hotel bintang ini tentukan gitu ya. Nanti yang nyambut harus seperti ini. Waduh, ini dakwah atau artis ini? Ini mau balik artis. Ya artis ya Pak. Artis. Tentunya aja artis itu, stop gitu aja. Ya masalah ya, sempat ramai yang seperti itu. Kalau dakwah itu secara prinsip adalah pengorbanan, Pak. Kita harus berkorban. Bukan mendapatkan penghasilan ya, tapi justru apa yang kita punya, kita keluarkan. Rasulullah itu menghabiskan dana banyak dalam dakwah itu. Hartanya Siti Khadijah kan habis. Karena emang dakwah itu pengorbanan. Maka prinsip Muhammadiyah itu kenapa sekarang hebat gitu? Karena urip-uripilah Muhammadiyah gitu ya. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup dari Muhammadiyah. Oh, ini prinsip betul banget nih yang ditanamkan oleh Kiai Ahmad Dahlan kepada para guru-guru Muhammadiyah. Awalnya kan dulu sekolah itu ya, sekolah. Masya Allah itu Ahmad Dahlan itu. Ketika guru-guru sekolahnya itu gajian, tapi beliau tidak punya uang, kan dilelang semua itu barang-barang rumahnya itu. Ada kursi, ada lemari, untuk bisa bayar guru-gurunya itu. Oh luar biasa bertanya. Maka sekarang menjadi ormas yang
termasuk yang paling kaya, uangnya paling banyak. Ya, urip-uripilah Muhammadiyah, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dari Muhammadiyah. Harusnya semuanya seperti itu. Tapi sekarang sekolah Muhammadiyah kok mahal juga Pak Ustadz? Oh, iya mungkin karena ada pertimbangan lainnya. Tapi yang di daerah-daerah pelosok itu Muhammadiyah termasuk yang dikejar ya. Di Irian itu orang senang sekolah di perguruan tinggi Muhammadiyah. Kenapa? Termasuk di pulau-pulau lain yang terpencil, yang daerah-daerah terpencil itu. Karena untuk membayar UKT, kalau bapaknya nelayan boleh dengan membawa ikan, membayar UKT itu Pak, boleh dengan ikan. Yang bapaknya petani kopi, membayar UKT boleh dengan kopi. Jadi membawa ke kampus itu nggak kopi, ikan itu bayar UKT. Itu Muhammadiyah, itu kampus Muhammadiyah yang memudahkan. Karena memang core bisnisnya adalah pendidikan di situ ya. Core bisnisnya, maksudnya mencerdaskan kehidupan berbangsa. Baik, kita lanjut. Nah, kita mudah-mudahan bisa di posisi ini. Posisi ini. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau bisa, berarti insya Allah kita ini jadi pewaris Nabi dan Rasul. Ketika menyampaikan berdakwah, kita itu sudah mengeluarkan biaya, bukan berharap mendapat keuntungan dari dakwah itu. Jadi kalau sudah posisi dengan dakwah mencari keuntungan, harus rusak lagi. Jadi dunia dakwah pasti rusak. Kalau dunia dakwah rusak, umatnya juga rusak juga. Umatnya jadi rusak. Ya baik, mohon maaf ya, saya termasuk yang kagum dengan salah satu kiai di Jawa Tengah itu Keramat. Kenapa ini, mohon maaf, para kiai itu sekarang kurang disukai? Karena dikit-dikit itu ngerepotin muridnya, santrinya ya. Dikit-dikit ngerepotin ya. Jadi bukan makin senang dekat kiai, tapi umat itu makin jauh. Kan terbukti ya kemarin ya Pak. Ini masyarakat Indonesia itu kan NU. Kata NU jamaahnya kan 80 juta itu. Anggota NU itu 80-an juta. Tapi ketika Pilpres kemarin kemana suara NU itu? Artinya apa? Suara kiai kan kurang didengar. Suara kiai kurang didengar. Kurang terasa. Karena yang PKB kan hanya berapa persen, 9% ya suara perolehan. Jadi itu isinya kan kiai di PKB, NU, partai NU. Nah itu menunjukkan dominasi kiai kepada umat itu ngambang. Di kiai itu nggak ditaati, nggak begitu ditaati. Ya Masya Allah. Tapi mungkin juga karena ada pihak-pihak yang ingin merusak citra kiai memang. Jadi ada kekuatan yang agar kiai ini namanya rusak sehingga suaranya itu, pengaruh wibawanya itu nggak begitu nancep mengakar ke masyarakat. Ya itu termasuk ada kekuatan yang memang bergerak di situ ya untuk memandulkan fatwa-fatwa kiai atau nasihat-nasihat kiai sehingga umat itu tidak terlalu memikirkan atau mengabaikan atau biasa. Ya baik, tanbih hamzatul mamdudah salah satu anwa'in asliyah. Yang pertama asli, munqalibatu anil asli, wa zaizatul ta'nits. Jadi hamzah mamdudah itu ada 3 macam. Yang pertama ini asli, yang kedua itu pengganti, yang ketiga dia adalah hamzah tambahan. Mana yang mamnu minas sarfi? Yang ketiga, apabila hamzahnya hamzah tambahan. Nah, dia mamnu minas sarfi, tidak menerima tanwin dan juga tidak menerima kasroh. Kalau dia hamzahnya asli, dia menerima tanwin, menerima kasroh. Kalau dia hamzahnya itu adalah hamzah pengganti, wawu jadi hamzah atau ya jadi hamzah pengganti itu hamzahnya, maka dia juga menerima tanwin dan juga kasroh. Wala takunu sababan,
dan dia tidak menjadi sebab bi mamnu minasorfi, mamnunya minasorfi, terlarangnya menerima tanwin dan kasro illa in kanat zaidatalitane, kecuali yang ketiga ini. Ya. Jadi yang ketiga ini saja yang menjadikan dia terlarang atau mamnu minasorfi, terlarang menerima tanwin dan kasro. Yang nomor 1 asliyah dan munqalibah pengganti ini tidak. Ya, baik. At-tatbiqus tsani yutlabu jawabu anhu. Praktek yang kedua, tatbik itu ya, implementasi atau praktek yang kedua. Yutlabu diminta jawab berarti disuruh menjawab ya, ini tidak ada jawabannya. Istakhrij mimayali kulla mamnu'i minasorfi mamnu'in minasorfi. Setiap isim mamnu minasorfi istakhrij, keluarkan, mana, identifikasi, cari mana yang mamnu minasorfi. Wa arifhu, dan kemudian i'rablah. Wa bayyin ilata wa bayyin, dan jelaskan ilata man'ihi, penyebab. Ilat ini diartikan penyebab ya Pak, bukan huruf penyakit. Dan bayin ilata man'ihi, dan jelaskan ilat penyebab man'ihi, terlarangnya minasorfi, terlarangnya penyebab atau alasan mamnu minasorfi, dia tidak bisa tanwin atau kasroh. Baik, yang belum siapa? Pak Tony ya. Pak Tony ya Pak, silakan. Ya. Pak. Qala ta'ala wattaba'u ma ta'lu asyayati tinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman ma'anu walakinnal syayatina kafaru yu'allimunan nasa as-sihra wa ma undila malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Ya, baik ya. Yuk Pak, kita cari mana isim yang mamnu minasorfi. Yang pertama Sulaiman, Ustaz. Sulaiman ya. Sulaiman. Apa Pak alasannya mamnu minasorfi Sulaiman itu? Nama bukan nama ajam itu. Ya, usmah ya. Usmah itu asing. Ismu usmah, nama asing. Dia tidak bisa tanwin, juga tidak bisa kasroh. Kemudian ini mulki Sulaimana ini harusnya kasroh ya, karena mulki ini dia mutub, Sulaimannya mutub ilaih, harusnya kasroh ini. Tapi kok fathah ya, kasrohnya dengan ini mulki ini mutub, Sulaimannya mutub ilaih. Baik, kemudian wa ma kafara Sulaimanu. Nah, ini muncul lagi Sulaimanu. Sulaimanu ini apa? Fa'il. Fa'il itu selalu marfu'-nya dengan doma, tapi tidak tanwin ya. Tidak mau tanwin. Ya ini pas ini karena fa'il dia doma. Cuman domanya enggak tanwin karena mamnu minasab. Walakin asyayatina, syayatinnya bukan ya, kafaru. Kemudian apalagi Pak? Bibabila. Bibabila. Ini apa ini jar majrur ya? Bi ini harfu jar. Babila ini Babilon. Babilon itu negeri kerajaannya Namrud, itu Babilon. Ini jar majrur. Harusnya Bibabili. Kenapa kok Babila Pak? Alasannya apa? Nama kota. Nama kota ya. Atau bisa cumu, Ustaz? Alasannya apa Pak? Kalau nama kota kan ada juga yang tanwin ya. Yang ini nama kota yang Cumu kan? Muntah Jumu ya.
Nama asing. Ya nama asing ya. Termasuk nama asing ya. Usmah nama kota tapi Usmah. Kalau Mesir itu nama kota juga tapi dia nerima tanwin. Misron, Misrin, Mesir. Ya berarti dia nama kota tapi nama kotanya asing gitu ya. Kemudian Haruta wa Maruta. Haruta wa ma unzila alal malaikani bibabila Haruta wa Maruta. Unzila itu diturunkan. Alal malaikani atas dua malaikat. Haruta wa Maruta ini apa ini posisinya ini? Dia badal dari malaka ini ya Pak? Malaka ini. Badal ya. Badal itu berarti irobnya harus sama. Malaka ini irobnya apa? Majrur. Betul. Majrurnya, alamat majrurnya apa Pak? Kasro. Iya. Karena dia musana. Iya. Dia majrur. Tadi Harut wa Marut ini harus majrur juga. Kok majrurnya dengan fathah? Ya karena dia tidak bisa kasroh. Ya, baik. Nomor 2, silakan Pak Zainuddin. Qala ta'ala Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbadi. Ya. Ibrahim. Ibrahim yang pertama, betul Pak. Apa asalnya mamnu minas sarfi ini Ibrahim? Bukan nama asli. Azam. Utsmah, nama asing Azam. Harusnya Ibrahimi karena ada ilahnya tapi dia tidak menerima kasroh. Ismail sama. Nama Utsmah lagi. Ishaq sama. Yakub Sama. Utsmah. Ya. Asbati ini nerima kasroh. Berarti bukan asbat itu sinonim dari Bani Israel itu asbat. Asbat ketika disebut asbat itu dia merujuk pada anak turun Nabi Yakub, inilah disebut asbat itu. Cucu cicit di Bani Israel, nama lainnya adalah asbat. Asbat Israel kan Nabi Yakub ya, Bani anak turun. Asbat ini sama, asbat itu anak turun dari Nabi Yakub. Ya baik, ini nama-nama Utsmah, alasan atau penyebab mamnu minas sarfi. Baik, nomor 3 Pak Milas. Qala ta'ala am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbato kanu hudan aw nasara. Yang mati saya atau gimana? Nggak ada suaranya. Halo? Halo, Pak. Halo.
Mungkin Ustaz baru ini. Ya, baik. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub ini nama ajam, nama asing. Asbat bukan, dia bukan mamluk min as-sarfi, dia bisa kasrah asbati. Kanu hudan. Hudan ini apa posisinya, Pak? Jabatan katanya apa? Kok fathah tanwin itu? Mansub. Mansub. Kenapa dia mansub, Pak? Karena karena kobar kana ya hudan itu. kobarkan. Ya, kobarkan mansub. Kobar kana mansub. Kalau hudan itu kobar kana, isim kananya mana, Pak? Apa dhamir Ustaz ya? Kanu. Hudan itu kobar kana, maka mansub. Kalau hudan itu kobar kana, isim kananya mana? Al-waw. Hum. Wawu itu. Betul. Jadi kobar kananya ada hum di kanu ini, Pak. Jadi Kanu. nah gitu ya, kana hum ada hum. Hudan au nasoro itu ya. Baik hudan au nasoro, hudan itu dia juga kobar sani ya, kobar kana, kobar kedua. Kemudian isim kanannya hum. Humnya ada dari mana? Di dalam kanu ini ada hum. Karena kana itu kana ditambah hum. Ya betul ya. Jadi kok tiba-tiba mansub itu ya? Mana isim kanannya? Oh, isim kanannya ada di kanu. Yaitu hum. Kana hum hudan. Kalau itu Pak Ismaila itu kan betul aja ya. Ismaila ini. Ismaila macam. Ismuina. Nama asing. Wa Ibrahima betul ya, itu fathah. Fathah karena asing. Kan ada atau. Ya, kalau inanya Ibrahima kan isim inna kan fathah. Iya. Fathah. Tapi kalau wa Ismaila karena ada wa. Iya, kan Pawatof. Atop ini Pawatof. Semina juga ini, Pak. Iya, Semina. Pawatof. isim inna berarti kan itu bukan betul. Jadi bukan termasuk salah gitu ya. Maksudnya di sini memang fathah, tapi kenapa nggak tanwin? Mestinya Ibrahiman gitu ya. Inna Ibrahiman. Karena dia nggak nerima tanwin. Tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Tapi posisinya betul fathah mantap. mantap oleh Ina, Pak, betul gitu. Tapi karena tidak tanwin aja gitu ya. Iya, betul, tidak tanwin. Kenapa kok tidak tanwin? Karena dia mamnu min as-sarfi. Min as-sarfi. Ya. Tapi kalau itu isim khobarnya jadi apa itu? Yang mana khobarnya? Baik. Inna Ibrahima, ini isim inna semua ya Pak. Ibrahima, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbat. Nah, khobar inna adalah kalimat kanu, hudan, au nasaro. Ini menjadi khobar inna. Khobar inanya berupa jumlah. Rangkaian kanu, hudan, au nasaro. Sedangkan khobar inna ini kalau dibedah lagi, kanu, hudan, au nasaro, ada hudan, au nasaro. Ini hudan adalah khobar dari kana di sini. Kalau Pak Tony menanyakan Ibrahim Ismail ini adalah isim ina, khobar inanya mana? Khobar inanya ini. Kanu hudan au nasara berupa kalimat. Nah, begitu Pak. Sedangkan khobar ina ini kalau dibedah lagi, dia adalah rangkaian dari kanu hum hudan gitu ya, kanu hum kana hum hudan. Jadi hudannya ini khobar dari kana, al nasoro ini dia sama dengan hudan juga. Jadi khobar kana. Isim kananya hum, karena di dalam kanu ada hum. Itu Pak maksudnya Pak Tony.
Ya, Ustaz. Jadi Ina ini punya isim, punya khobar. Ina isimnya jelas nih Ibrahim Ismail Ishak. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya berupa jumlah, berupa kalimat, berupa rangkaian kalimat. Baik, nomor 4 siapa berikutnya yang belum? Ustaz, kalau Asbato ini keturunan Nabi Yakub kan dia memang ada yang Hudan, ada yang Nasoro, Ustaz. Wal Asbato ya, keturunan Nabi Yakub. Iya. Kan memang ada yang Hudan, ada yang Nasoro. Iya. Terus? Atau maksudnya apakah benar kita artikan Asbato ini sebagai kata ganti itu tadi Yahudi, Ustaz? Kan enggak ya, Ustaz ya? Bukan Pak. Jadi anak turun Nabi Yakub ini ya macam-macam. Anak turun kan ada Yahudi, ada Nasrani, nanti ada yang Muslim. Bani Israel gitu ya, berarti dia Bani Israel gitu ya? Ya betul ya, Asbat itu sinonimnya Bani Israel. Sinonimnya persamaan katanya. Karena Asbat itu anak turun dari Nabi Yakub. Iya. Jadi Asbat itu ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang mukmin, ada yang Muslim, campur. Ya, baik. Tapi kalau di kalimatnya ini kok jadi ini ya, Ustaz ya? Apakah kamu mengatakan ini dan ini adalah Hudan atau Nasoro gitu? Jadinya enggak gitu, Ustaz. Padahal Asbato kan Bani Israel, ada yang Hudan, ada yang Nasoro gitu. Iya, ini kan mereka mengaku apa ini? Mengaku paling soleh ya, paling benar. Apakah kamu juga mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbat itu mereka Yahudi atau Nasrani? Atau Nasoro. Iya. Karena mereka mengatakan orang yang Nasrani Yahudi itu mereka paling benar. Sedangkan Ibrahim bukan Yahudi. Iya. Ismail bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nah, ini melampaui dari Yahudi dan Nasrani. Tapi mereka mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Ibrahim itu Yahudi gitu ya orang-orang. Iya. Muslim. Nah terus sampai Asbato, Ustaz. Asbato kan Bani Israel. Dan dia Yahudi dan Nasrani gitu ya, Ustaz. Ya, kalau di sini sudah benar ya, sebagian memang Yahudi, sebagian Nasrani, sebagian juga Muslim. Tapi poinnya di sini yang di atasnya. Karena mereka mengatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi. Ada yang mengatakan Ibrahim itu Nasrani gitu ya. Tapi kan dibantah. Sedangkan Yahudi Nasrani itu muncul setelah Yakub ke bawah ya. Yahudi itu munculnya setelah Yakub ke bawah. Nasrani setelah Isa. Ya, Isa kan juga masih turunan dari Yakub juga. Baik, gitu ya Pak. Kita lanjut ya, nomor 4 silakan. Siapa berikutnya? Tadi Pak. Saya Ustaz tadi. Sekarang Pak Yuliadi. Saya Ustaz ya. Qala ta'ala wa qala alladhi istarahu min Misra li amra'atihi akrimi maswah. Berarti ini ya, Misra ya Ustaz. Misra itu masih Mesir ya? Masih nerima tanwin, kalau di sini enggak ya? Kalau anunya kan dia termasuk kota ya? Dia harus Misra ya Ustaz. Misri seharusnya, min Misri. Oh iya, Misra ya. Nerima kasrah ya. Iya. Tapi di tempat lain itu masih bisa nerima kasrah ya, di sini enggak ya? Nah, ini ada dua pendapat di Mesir ini. Kalau di sini dia tidak menerima kasrah, berarti mamnu minas sorfi termasuknya. Mana lagi Pak? Selain Mesir? Istarahu min Misra li amra'atihi akrimi maswahu. Akrimi maswahu. Artinya apa nih? Maswahu itu apa ya Ustaz ya? Yusuf 21. Karena Al-Quran nebak-nebak arti nanti malah salah. Iya, ya coba saja di Ustaz. Yusuf 21 silakan.
Surah Yusuf. Akrimi maswa li amro ati. Surah Yusuf. Yusuf ayat 21. Yusuf ayat 21. Jadi dikatakan Yusuf ayat 21 ini dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat yang baik, boleh jadi bermanfaat kepada kita atau kita pun sebagai anak. Dan malah kami memberikan kedudukan pada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajak kepadanya tabir mimpi. Baik. Ya. Waqala istarahu min Misra. Ini berarti yang berkata apa? Suaminya Zulaikha ya? Ya Ustaz, suaminya Zuhaila Ustaz. Akrimi, muliakan dia. Maksudnya perlakukan dengan baik ini budak si Yusuf itu. Maswahu. Mudah-mudahan dia membawa kebaikan. Ada kebaikan padanya itu. Dari dia kita mendapat kebaikan. Kenapa? Karena nggak punya anak itu. Zulaikha sama suaminya itu kan nikah tapi nggak punya anak. Jadi diambil nih dengan harapan nanti bisa bermanfaat gitu ya. Akrim ini filamar nih. Filamar untuk perempuan ya. Akrimi. Usjudi irkai ada yaknya. Ya itu ya mukotop itu. Ya mukotop iya orang yang kita ajak bicara yaknya perempuan. Kalau laki-laki akrim muliakanlah. Akrim muliakanlah oleh kamu. Nah, kita perintah laki-laki. Kalau yang kita perintah itu perempuan, akrimi muliakanlah oleh kamu. Kamunya perempuan yang kita suruh. Maswahu, mudah-mudahan dia bisa memberikan ada kebaikan padanya ya. Ada kebaikan, kita bisa mengambil manfaat dari itu. Di pesannya begitu ya, diperlakukan dengan baik. Berarti spesial Yusuf itu ya Pak, spesial. Karena kalau budak biasanya enggak begitu ya. Budak itu ya rada rendah ya, tapi dia memang dari awal memang sudah istimewa. Jadi suaminya Zulaikha itu sudah mengatakan muliakan dia. Baik, kita lanjut. Jadi Misra ini ya di sini ya. Nah, Ustaz. Misra. Nah, nomor 5, silakan Pak. Nomor 5. Ya, siapa nih nomor 5? Apa saya ya? Ya Pak Tony. Allah Ta'ala wa huwa alladhi maddal ardo wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Ya, Ar-Ra'd 2 ayat 3. Ya, Ar-Ra'd 2 ayat 3. Fajalat ya wa anhara. Wa huwa alladhi madda ardo. Itu ardo ya teh. Madda ardo wa ja'ala fiha. Nah, di sini Warosia. Rosia ya. Warosia. Anharo. Ya, kalau Anharo ini Anharon ada tanwin. Kita fokus di Rawasia ini. Rawasia. Masuk mamnu minasorfinya di kelompok mana Rawasia ini? Adil. Kok adil? Alif di tengah itu kan? Alif di tengah. Berarti Rawasia itu tulisnya mestinya winnya. Rawasia. Setelah huruf alif ada 2 huruf. Masuknya apa? Rawasia. Atau 3 huruf. Berarti apa Pak? Masuknya kelompok mana itu?
Muntahal Jumuk ya. Betul. Muntal Muntal Jumuk. Jumuk itu ya. Muntal Jumuk. Muntal Jumuk itu setelah alif ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf. Kalau 3 huruf, yang huruf tengahnya nanti sukun. Nah, berarti dia betul ya Muntal Jumuk ya. Masuknya kelompok sana ya Pak. Iya, iya. Ustaz. Baik, nomor 6. Bapak Jainuddin lagi, silakan. Qala ta'ala inna allaha astafa adama. Pak Jainuddin masih ada? Belum hidup. Qala ta'ala inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin. Ya, baik. Mana Pak? Mamnu minas sarfinya yang pertama adama ya? Ya, adama. Kalau Nuh bukan ya? Ibrahim. Ibrahim, terus? Ali Imron. Imrona juga ini. Maksudnya ala Imroni ya, tapi dia Imrona. Jangan mutu-mutu harusnya matur Imrona itu, tapi nggak bisa kasroh. Ya baik, Adam, Ibrahim, Imron. Izin bertanya, Ustaz. Ya Pak. Kenapa Nuhan itu dari mata tanwin ya? Dari mata. Iya, terima. Ada beberapa yang dikecualikan ya. Oh, nah, Ustaz. Iya. Namsa. Siapa lagi? Non soleh, non saka. Udah lah berarti. Muhammad. Dan juga yang dikecualikan Dan Surfi ya. iya. Itu masalah nama asing dengan 3 kata, 3 huruf. Nama asing dengan 3 huruf. Soleh, Nuh, dan iya. soleh, Hud. Asing 3 kata, dia masih menerima dan tanwin. Kemarin udah ya disebutnya diringkasnya dengan kalimat apa Pak? Harus buka ke atas lagi ya. Iya. Sama apa gitu Ustaz? Soleh, kemudian Hud, terus Muhammad. Nuh. Muhammad bukan nama saya. Tapi itu masuk itu Ustaz. ya sudah dilihat ke atas lagi ya dan Iya Ustaz. baik, kita lanjut ya nomor 7. Qala ta'ala Ya. man kana aduwulillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwulil kafirin. Jibrila, Mikala. Ya, nama asing ini ya, tidak ada di Arab dan nama serapan. Baik, lanjut nomor 8. Setelah Pak Mila siapa? Pak Yuliadi. Urutannya setelah Pak Mila siapa? Pak Tony? Pak Juliani. Pak Yuliadi. Oh, Pak Yuliadi. Saya, Ustaz ya. Ya, silakan. Qala ta'ala la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Ini berarti asya'a, Ustaz ya. An asya'a. Apa alif mamdudah ya? Ustaz. Ya, masuk kelompoknya alif mamdudah atau hamzah mamdudah. Kemudian nomor 9, silakan. Setelah Pak Yuliadi. Ya. Qala ta'ala wa la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama. Betul, Jahannama. Masuknya kelompok mana Pak Jahannama ini? Jahannama itu nama asing itu. Nama asing juga ini ya, Usma ya. Iya, baik ya. Baik, lanjut nomor 10. Setelah Pak Tony, siapa? Pak Zainuddin lagi? Saya lagi. Pak Zainuddin silakan.
Qala wa tattakhiduna masani'a la'allakum tahludun. Mana Pak yang mamnu minas sorfi? Masani'a ya. Iya, apa masuk kelompoknya mana ini? Jumu. Iya, siga muntal jumu. Ya, setelah alif ada 2 huruf. Baik, siga muntal jumu. Baik, sampai sini dulu ya Pak ya. Mohon maaf ya. Insya Allah kita lanjut minggu depan nomor 11 ya. Nomor 2. Fir'aunu Daruni Abdul Musa. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakan majelis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.